Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang anuitas. Anggota kelompok 12 yaitu yang pertama Anissa Puspitasari NPM 035, nomor 2 Rizky Nurjana NPM 083, dan yang terakhir adalah Seprial Alit Febrian NPM 089. Pengertian anuitas. Anuitas berasal dari kata annuity yang dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pembayaran atau bisa dikatakan sebagai penerimaan tetap dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, penerapan dalam pembayaran bunga pinjaman di bank, penggunaan bunga obligasi, bunga deposito, cicilan mobil, cicilan motor, atau cicilan KPR rumah. Yang selanjutnya yaitu konsep anuitas. Yang pertama yaitu present value, berperan dalam besarnya jumlah nilai uang di awal periode tertentu dengan memperhitungkan suku bunga tertentu dari jumlah uang yang dibayarkan atau diterima pada periode tertentu. Yang kedua yaitu future value, jumlah nilai yang terakumulasi dan akan diterima di masa yang akan datang sebagai hasil investasi yang telah dilakukan pada masa saat ini. Yang pertama yaitu present value. Perhitungan PV atau nilai saat ini atau present value dimaksudkan untuk mengetahui nilai pada saat ini dari sejumlah uang yang dibayarkan atau diterima dalam interval tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. Perhatikan perhitungan berikut ini dalam menghitung nilai sekarang atau present value dengan menggunakan bunga majemuk yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Penerapannya, rumus mengenai persamaan PV dijabarkan sebagai berikut. PV sama dengan A dikali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Keterangan yaitu PV sebagai nilai saat ini atau present value, I itu sama dengan suku bunga dalam tahun, N adalah jumlah periode dalam tahun, dan A adalah anuitas atau pembayaran per periode. Contoh 1, berapakah nilai PV jika uang senilai 1.100.000 diterima setiap tahun dan selama 5 tahun dikenakan tingkat bunga 15% per tahun? Penyelesaian contoh 1. Diketahui dalam soal I itu sama dengan 15% atau 0,15, N sama dengan 5 tahun, dan A atau anuitasnya yaitu 1.100.000. Nah, kita masukkan ke rumus yaitu PV sama dengan A kali 1 min buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N per I. Nah, kita masukkan A-nya yaitu 1.100.000 dikali 1 min buka kurung 1 plus 0,15 pangkat min 5 dibagi 0,15. Nah, kita dapatkan PV-nya sama dengan 1.100.000 dikali 3,352155098 sehingga PV-nya didapatkan Rp3.687.370. Yang selanjutnya yaitu besar cicilan atau anuitas. Dari persamaan PV yang sudah dipaparkan di atas, maka nilai anuitas juga bisa dicari sebagai pembayaran cicilan tertentu. Adapun rumus yang sudah diturunkan untuk mencari rumus angsuran atau cicilan adalah sebagai berikut. A sama dengan PV per 1 min buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N per I. Yang kedua yaitu future value. FV sangat berkaitan erat dengan PV yang sudah kita bahas sebelumnya. FV ini dapat digunakan sebagai perhitungan nilai investasi pada masa datang dengan didasarkan pada suku bunga tertentu dan angsuran yang tetap selama periode waktu tertentu pula. FV ini bisa menjadi sebuah investasi bagi pengusaha bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Persamaan rumus FV dapat dijabarkan sebagai berikut.
FI sama dengan A dikali buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dikurangi 1 per I. FI sebagai nilai akumulasi yang akan datang, A adalah anuitas, I adalah tingkat bunga, dan N adalah periode waktu tertentu dalam tahun. Contoh soal yang kedua. Berapakah nilai FI dari tabungan yang bermula sebesar Rp100.000 yang disetorkan setiap bulan selama 3 tahun jika diketahui tingkat bunga adalah 12% tiap tahun dan dihitung per bulan? Penyelesaian dari contoh soal 2 yaitu diketahui I sama dengan 12%, tapi karena dihitung per bulan berarti dibagi 12 sama dengan 0,01, lalu N sama dengan 3 tahun dikali 12 bulan menjadi 36 bulan dan A adalah 100.000. Nah, kita masukkan ke rumus FI sama dengan A dikali buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N min 1 dibagi I. Kita masukkan A-nya yaitu 100.000 dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 36 dikurangi 1 dibagi 0,01. Dihasilkan FI sama dengan 100.000 dikali 43,0768783 sehingga diperoleh FI-nya yaitu 4.307.687 rupiah. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis anuitas. Yang pertama yaitu ordinary annuity atau anuitas sederhana. Dalam anuitas ini, pembayaran atau penerimaan dilakukan pada akhir periode. Yang kedua yaitu due annuity atau anuitas jatuh tempo. Berlawanan dengan anuitas biasa, dalam anuitas jatuh tempo, pembayaran berkala dilakukan pada awal periode. Yang ketiga yaitu immediate annuity atau anuitas langsung. Mirip dengan anuitas biasa, nilai penerimaan atau pembayaran diberikan langsung tanpa penangguhan. Dan yang keempat yaitu deferred annuity atau anuitas tertunda atau tangguhan. Penerimaan dan pembayaran dalam anuitas tangguhan dilakukan pada masa tertentu atau sesuai periode berjalan. Kelebihan anuitas. Yang pertama, cicilan untuk bulanan akan dibayarkan tetap sehingga tidak mempengaruhi arus kas. Yang kedua, bunga dihitung secara jelas yaitu dari sisa pokok yang belum dibayar. Yang ketiga, tidak merepotkan bagi peminjam yang harus terus menghitung sisa pokok pinjaman seperti dalam pinjaman dengan bunga majemuk. Adapun kekurangan anuitas, yang pertama perhitungan rumit karena lebih sulit dihitung manual sehingga disarankan menggunakan software. Yang kedua, walaupun jumlah pinjaman sama tiap bulannya, yang kita bayarkan atau dilunasi lebih dulu adalah bunga pinjaman, sehingga pokok pinjaman yang dibayarkan semakin besar hingga akhir masa pengembalian pinjaman. Masalah kontekstual. Dalam masa pandemi seperti ini, banyak leasing yang memberikan keringanan dalam melakukan pengangsuran. Hal ini didorong karena munculnya peraturan-peraturan dari pemerintah bahwasanya perlu adanya keringanan bagi para pembayar kredit. Hal tersebut membuat masyarakat dijadikan sebagai sebuah peluang untuk mengambil sepeda motor baru ataupun mobil baru. Hal ini mereka pilih karena mereka mempunyai kesempatan untuk diberikan keringanan dalam pengangsuran kredit tersebut, sehingga membuat masyarakat tidak merasa begitu terbebani. Selanjutnya ada latihan soal, 2 latihan soal. Soal yang pertama yaitu jika diketahui angsuran sebesar 2 juta rupiah selama 2 tahun dan dikenakan suku bunga 10% tiap tahun, maka hitunglah nilai sekarang atau nilai PV-nya. Untuk yang kedua yaitu jika diketahui cicilan senilai 4 juta rupiah setiap bulan dengan tingkat bunga 10% per tahun dengan lamanya waktu 4 tahun, hitung nilai yang akan
datang dari cicilan tersebut atau VIP-nya. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya kelompok 12 mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.